pikiran kami Bapa, untuk kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Bapa, bahwa kami Bapa lebih dekat padamu Bapa. Ajar kami untuk kami setia padamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kudus, tak bercacat, baik rajaku yang sangat ku cinta, seluruh hidupku ku bawakan sebagai persembahan. Kudus tak bercacat, ku lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Ukirkan aku Tuhan, ukirkan aku di dalam tangan-Mu, menteraikanku di dalam hati-Mu. Bawa aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu yang puaskan aku, perkenangan-Mu yang aku mau, dekat denganmu seluruh hatiku. Yesus Rajaku, tak bercacat sebagai rajaku yang sangat ku cinta, seluruh hidupku ku bawakan sebagai persembahan. Wah, apa ya Bapa, lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Ukirkan aku di dalam tangan-Mu, menteraikanku di
sajaku, mungkinkan aku Tuhan, mungkinkan aku di dalam tangan-Mu, menterangkan-Mu di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu yang kuatkan aku, perkenanmu yang aku mau, dekat denganmu seluruh hatiku. Yesus Rajaku, dekat denganmu seluruh hatiku. Yesus Rajaku, dekat denganmu, dekat denganmu seluruh hatiku. Yesus Rajaku, biar asih, biar Saudara semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan. Glory, glory, Dan dari hati yang haus mengalir aliran air hidupmu, segera sungai kehidupan yang terus mengalir di hati kami, segera sungai kehidupan yang mengalir dari tata kurusmu, segera datang Roh Kudus, datang penuhi kami Roh Kudus, segera di mana ada Roh Tuhan, di mana ada Roh Kudus ada kemerdekaan, segera
rasakan hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kita. Isi hatiku, rasa di jiwaku, tak ada yang tersembunyi, semuanya Kau tahu. Ketika rindumu bertemu rinduku, Kau angkatku dan bawaku dalam keajaiban-Mu. Ketika rinduku, rasa di jiwaku, tak ada yang tersembunyi, semuanya Kau tahu. Ketika rindumu bertemu rinduku, Kau angkatku dan bawaku dalam keajaiban-Mu. Peluk dan bawaku dalam taman-Mu, bersuka dalam melihat-Mu. Yang aku ingini hanya cinta-Mu, Kaulah bagianku selamanya. Peluk dan bawaku dalam taman-Mu, bersuka dalam hadirat-Mu, Yesus. Yang aku ingini hanya cinta-Mu, Kaulah bagianku selamanya. Ketika rindu, rasa di jiwaku, tak ada yang tersaingi di hadapan-Mu. Ketika rindumu bertemu rindumu, Kau angkatku dan bawaku dalam keajaiban-Mu. Peluk dan bawaku dalam taman-Mu, bersuka dalam hadirat-Mu. Yang aku ingini hanya cinta-Mu, Kaulah bagianku selamanya. Peluk dan bawaku dalam taman-Mu, bersuka dalam hadirat-Mu. Yang aku ingini hanya cinta-Mu, Kaulah bagianku, Tuhan, bagianku selamanya. Peluk dan bawaku dalam taman-Mu, bersuka dalam hadirat-Mu. Yang aku ingini hanya cinta-Mu, Kaulah bagianku selamanya. Peluk dan
yang aku ini hanya cintamu. Kaulah bagianku selamanya. Beriku kehidupan, beriku kehidupan sampai aku mengenal dan menjawab semua kerinduanmu. Sudah sembuhkanku dengan harum mawar sarung, cintamu menjagaku sampai akhir. Dibuat kehidupan sampai aku mengenal dan menjawab semua kerinduanmu. Sudah sembuhkanku dengan harum mawar sarung, cintamu menjagaku sampai akhir. Mawar sarung, mawar sarung. Yesus yang menyembuhkan setiap hati kami. Engkaulah Yesus yang menyembuhkan jiwa kami. Dan Engkaulah Roh Kudus yang menjadi penolong kami, untuk kami mampu setia dan melayani-Mu dengan segenap hati kami. Hidup kami untuk melayani, hidup kami untuk menyembah. Peluk setiap hati kami, peluk setiap kami yang di tempat ini, biar cintamu yang membabat hati kami. Segala kata. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman. Urapi kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman. Biar ketika firman-Mu ditaburkan, itu tertanam dan tumbuh di hati kami, sehingga menghasilkan banyak buah, mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin melekat dan dekat dengan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun kita seberapa, tapi di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Kita akan buka kitab Yohanes. Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Amin. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang cerita ini, apalagi kalau kita waktu sekolah minggu ya, bagaimana Tuhan Yesus
dia sangat marah ketika bait Allah digunakan untuk berdagang, berjualan. Amin. Tapi mari kita belajar tentang firman ini kembali. Ya, ayat yang 13 demikian firman Tuhan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Nah, saudara tahu bahwa ketika Paskah itu selalu menggambarkan tentang apa? Tentang adalah pengorbanan. Amin. Kalau kita mengingat Paskah, selalu kita akan mengingat kebangkitan Yesus, dan selalu mengingat adalah tentang pengorbanan. Saya percaya ketika kita pernah bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di zaman Tuhan, yang pertama kita lakukan apa? Pasti ketika kita di zaman Tuhan, Tuhan aku pengen melayani-Mu. Amin. Saya ingat waktu SMA dulu ya, waktu SMA kelas 2 SMA, saya di situ mengikut persekutuan doa dan saya mengalami jamahan Tuhan. Saya bisa hancur hati, saya remuk hati, saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Dan ketika saya menyadari bahwa saya orang berdosa, yang saya katakan sama Tuhan adalah, Tuhan ampuni aku memberikan hidupmu padamu, aku pengen melayani. Amin. Dan saya percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ingin melayani Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin cinta Tuhan, dan kita akan semakin, aku mau memberikan hidupku padamu. Tapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita semakin cinta kepada Tuhan, kita akan hidup, kita akan, aku mau berikan hidup kita pada Tuhan. Jadi kalau di hati kita ini masih ada kerinduan akan Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin nyembah Tuhan, saya percaya bahwa cinta Tuhan itu ada tumbuh di hati kita. Amin. Tapi kalau di hati kita sudah tidak ada kerinduan akan Tuhan, tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan, percayalah, itu sudah menarik kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Ini sedang menarik kita untuk kita ini jauh dari hadirat Tuhan. Karena dunia ini ada dua pilihan. Kita bisa pertama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pemusik, tidak harus jadi song leader. Ketika saudara bersaksi, ya, menceritakan kasih Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Ketika saudara dihina, dicaci maki, ya, direndahkan, tidak membalas, itu sudah melayani Tuhan. Ada dua di dalam hidup kita, melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Apa itu melayani Tuhan? Ketika kita dicaci maki, kita nggak dihargai, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Ketika mungkin kita direndahkan, ya, ketika kita dihina, ya, diejek, tapi kita tidak membalas, itu sudah melayani Tuhan. Karena kita sudah menanggalkan semua kedagingan kita. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 6. Sebentar. 1 Korintus. Kedua Korintus 6 ayat yang keempat. Ya, sudah ketemu. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Inilah yang harus kita tunjukkan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan adalah pelayan Tuhan. Ya. Dan itu adalah suatu hukum dari Tuhan. Semua kita yang mengasihi Tuhan akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Dan di sini katakan
kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam apa? Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai anak Tuhan, kita harus sabar menanggung penderitaan, sabar dalam kesulitan, sabar dalam penderitaan apapun, sabar dalam aniaya, sabar ketika kita tidak dihargai, amin. Sabar ketika orang mencaci maki kita, sabar ketika orang memfitnah kita. Kemudian dalam kesabaran, sabar ketika mungkin kita kekurangan, sabar ketika kita hidup di dalam kegagalan, sabar di dalam penderitaan. Orang Kristen, pengikut Kristus, tidak jalannya itu tidak mulus, ya. Tidak ada yang kata, wah kamu semakin diberkati, semakin naik dan semakin naik, tidak akan pernah menderita. Amin. Tapi ikut Tuhan, itu adalah jalannya berliku-liku. Kadang Tuhan membawa kita ke lembah, ya, kemudian naik ke bukit, melewati tepi jurang, amin. Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai kita, walaupun kita melewati lembah dan air mata. Coba ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus melalui apa? Mereka dikejar-kejar kereta Firaun. Tapi kok Tuhan malah melewatkan, di depannya adalah laut Teberau, laut merah. Padahal Tuhan kalau mau melewatkan tanah Gosen aja ya, yang dekat, cepat. Tapi harus melalui laut Teberau, melalui hal yang gak enak. Kenapa? Itulah ujian iman. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Padahal ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Kemudian Tuhan membelah laut, membuat bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, laut yang sudah dikeringkan. Tembok kanan kirinya adalah air laut, amin. Dan kemudian mereka melewati. Tidak sampai situ, ketika kereta mereka mengejar, ya, bangsa Israel sudah mulai ketakutan. Tapi Tuhan akhirnya menenggelamkan seluruh pasukan tentara Firaun dan kereta-keretanya. Tidak sampai di situ, mereka melewati lembah padang gurun, ya. Kenapa kok Tuhan izinkan kadang kita melewati padang gurun? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka dengan proses. Tuhan adalah Tuhan yang berotoritas di dalam proses. Karena ketika hidup kita diproses, kita ini semakin dimurnikan. Coba emas, bagaimana memurnikan emas? Memisahkan emas di cincin, ya, di cincin yang mungkin yang sudah punya cincin emas, ya. Bagaimana cara memisahkannya? Yaitu caranya apa? Dipanaskan sampai pada suhu tertentu, akhirnya emas itu akan meleleh. Nah, semakin dipanaskan emas itu akan semakin murni. Demikian juga kita, orang-orang percaya. Kenapa kok Injil bisa sampai hingga saat ini? Injil bisa hidup karena ada penderitaan. Tanpa penderitaan, Injil itu bisa mati. Amin. Tapi karena ada penderitaan, ada daging yang diremukkan, ada daging yang ada darah yang tercurah, Injil itu bisa sampai sekarang. Coba bayangkan rasul-rasul zaman dahulu, mana yang mati enak? Paling cuma Yohanes Pembaptis, ya. Yang lainnya ada yang disalib terbalik, ada yang dipedang, dipenggal, dan sebagainya. Tapi itu adalah sebagai kesaksian iman. Maka dari itu kita harus menanggung dalam kesabaran. Kemudian dalam menanggung derang. Kita belum sampai di derang, kita belum dicambuk orang, amin. Kita belum sampai dianiaya yang mencucurkan darah.
Paling kita baru diledeki. Ya. Kemarin. Ya Pak. Pak Kardi. Kemarin Pak. Ya. Pak Kardi sudah diledeki? Sudah sering. Oh berarti udah pelayan Tuhan. Haleluya. Didera, menanggung dera ya. Dera tubuh bisa menahan. Kalau dera hati bisa menahan enggak? Itu paling repot adalah kalau kita menderita penderitaan hati kita yang menderita. Amin. Tapi itulah Tuhan sedang memurnikan. Kemudian dalam apa lagi? Dalam penjara. Amin. Ya kita belum di penjara. Dan jangan sampailah kita di penjara. Amin. Mungkin sekarang yang lagi terkenal adalah pendeta apa ya? Yang Saifuddin Ibrahim ya. Tapi saya katakan bahwa Tuhan itu nggak ingin kita memberitakan Injil dengan debat. Nggak ada. Injil itu disampaikan dengan debat. Paling menang dari 100.000 kali satu ya. Tapi Injil itu berkemenangan adalah ketika ada penderitaan. Amin. Banyak orang menjadi percaya Yesus karena ada aniaya. Bukan berarti kita menginginkan untuk ada aniaya. Tapi kita adalah bagaimana jangan aniaya itu timbul karena kesalahan kita. Amin. Karena kita menjelekkan agama lain yang gak harusnya, merendahkan agama lain, menjelekkan Alkitab agama lain, itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah membawa damai sejahtera. Ya. Kemudian dan apa nih, kerusuhan. Ya, kemudian dalam berjerih payah. Dalam berjerih payah itu apa? Ya kita mencukupi kehidupan kita. Amin. Berjerih payah bekerja ya. Kita juga sabar. Mungkin kita kerja kok nggak menghasilkan ya. Kita kerja kok nggak kumpul-kumpul gajinya. Amin. Kita sudah usaha tapi kok belum berhasil. Tapi kalau hati kita terus melekat kepada Tuhan dan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan suka. Amin. Ketika kita bersyukur di dalam penderitaan, disitulah Tuhan melihat hati kita. Bagaimana Ayub? Ayub adalah orang yang sangat kaya. Bahkan dia adalah sangat diberkati. Anaknya 10 ya. Kambing domba dan ternaknya semuanya ribuan. Istrinya cantik ya. Dan hidup benar, hidup saleh, berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ya menjadi saksi adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Ya kalau manusia masih bisa mengatakan, oh orang itu baik ya, orang itu benar ya, karena mungkin kecipratan duitnya misalnya, keceripatan kebaikannya. Tapi kalau Tuhan yang sudah menjadi saksi, berarti itu adalah benar. Amin. Dan bagaimana dia diuji, dia harus kehilangan semuanya. Kehilangan anaknya, kehilangan ternaknya, kekayaannya. Bahkan bukan cuma itu aja, kehilangan kesehatan dia harus sakit kusta. Bahkan bukan itu aja, istrinya juga meninggalkan dia. Amin. Tapi dia tetap tidak ada satu kata pun dia meragukan Tuhan. Tidak ada satu kata pun dia ya berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang juga yang mengambil. Amin. Kalau Tuhan yang mengambil, maka Tuhan juga yang akan memberi dibalik lagi. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan dari Tuhan, maka Tuhan itu juga yang akan mengerjakan, mencukupkan dan menyediakan semuanya. Dan saya percaya gereja JKI Keluarga Allah ya, karena gereja ini masih tetap berdiri karena Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan. Menyediakan jiwa-jiwanya, menyediakan ya
resa hati di tempat ini. Karena bagian kita adalah hanya mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan saja. Ya. Terus dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini berdoa tiap saat dan berpuasa. Bukan hanya berdoa saja, tapi juga berpuasa. Berpuasa untuk mematikan segala keinginan daging. Dalam kemurnian hati, amin. Kita harus memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Murni. Bahwa kita hanya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan kita. Terus pengetahuan. Jadi sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga harus punya pengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan ingin supaya kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita disuruh berdoa, merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, supaya kita juga dapat memberitakan firman kepada semua orang, supaya kita bisa menjadi saksi. Kemudian dalam apa lagi? Dalam kesabaran. Kesabaran disebutkan lagi. Kesabaran. Ya, kita harus sabar. Jangan kita cepat naik darah. Jangan kita cepat marah. Jangan kita mudah tersinggung. Jangan kita mudah emosi. Terus dan kemurahan hati dalam Roh Kudus. Jadi kita harus juga punya hati yang dipenuhi kemurahan Tuhan. Disuruh doakan, doakan. Disuruh doakan walaupun mungkin orang itu belum percaya Yesus, doakan. Karena ketika mereka sudah meminta didoakan, berarti mereka percaya kepada doa kita dan Tuhan kita. Kemudian dan kasih yang tidak munafik. Jadi kasih itu jangan munafik. Terus dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Jadi kita juga harus menjadi pemberita. Jadi kesaksian hidup kita. Jangan kita yang ditulis di status WA adalah keluh kesah kita. Jangan yang ditulis di status, karena banyak orang yang sekarang ini paling, saya dulu itu sama status WA itu nggak terlalu memperdulikan ya. Begitu saya pasang status WA firman Tuhan, banyak yang lihat ya, dan ternyata yang lihat itu adalah bukan anak-anak Tuhan juga. Dari kenalan-kenalan yang bukan anak Tuhan, mereka pada lihat baca firman. Kadang saya bikin status video, benar juga ya, pakai status WA itu untuk memberitakan firman. Amin. Untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Jangan statusnya ya gak enak dilihat. Tapi bikinlah status itu yang membangun. Amin. Yang membuat orang itu datang pada Tuhan, yang membuat orang itu semakin cinta kepada Tuhan. Terus apalagi? Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina. Jadi ketika kita dihormati sebagai anak-anak Tuhan, dihargai sebagai anak-anak Tuhan, dan juga ketika kita dihina, kita juga harus sabar. Kemudian ketika diumpat ataupun ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Terus sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup
sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ini bagaimana nih? Miskin tapi memperkaya banyak orang. Kita jadi berkat, amin. Walaupun entah seberapa pun yang kita punya, yang kita sanggup, kita jadi berkat. Berkat itu nggak harus uang, amin. Memperkaya orang itu nggak harus uang. Saudara punya pengetahuan dan saudara bisa bagikan kepada orang lain, itu memperkaya, amin. Saudara punya keahlian, saudara punya pendapat yang bisa menguatkan orang, itu memperkaya. Kemudian sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Saya mau ingatkan kita semua ya, termasuk saya. Hati-hatilah ketika kita menggunakan sosial media ataupun mungkin WA, apalagi yang status. Mungkin kita kadang gak menyadari. Kadang orang menilai hidup kita dari apa yang keluar. Tong sampah kira-kira mengeluarkan apa? Bau ya? Amin. Kalau botol minyak wangi akan mengeluarkan wangi. Amin. Kalau yang kita keluarkan adalah hal yang bau, maka kita akan dijauhi orang. Amin. Maka kita akan dapat dinilai. Tapi kalau kita mengeluarkan hal yang wangi, yang mulia, maka orang akan menilai hidup kita. Oh, ini adalah anak Tuhan. Amin. Ini saya berkata seperti ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kita semua. Amin. Karena seberapa hidup kita mau dihargai orang, itu adalah yang keluar dari mulut kita. Amin. Yang keluar saat ini ya dari jempol kita. Amin. Dari pikiran kita. Kita kembali ke Yohanes. Yohanes 3 tadi ya. Jadi Paskah itu adalah tentang pengorbanan ya, tentang bagaimana kita berkorban, bagaimana harusnya memberi korban kepada Tuhan. Terus tapi ketika Tuhan masuk ke bait suci, dia mendapati ada pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar yang duduk di situ. Kemudian ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan. Tapi lihat ini perbedaannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu mengamuskan aku. Ini ada perbedaan. Untuk pedagang lembu ya, sapi dan semuanya ya, Tuhan itu membuat apa? Ini dikatakan, tetapi pada pedagang ia membuat cambuk ya dari tali. Tapi untuk pedagang merpati dia hanya berkata, ambillah semuanya. Jadi ada hal gini. Ini gambarnya gini. Untuk kita yang belum mengenal Roh Kudus, untuk orang-orang percaya mungkin yang belum mengenal persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu seperti harus didoakan, harus diinikan, ya. Tapi untuk orang yang merpati ini adalah gambaran apa? Roh Kudus. Amin. Untuk setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, untuk kita yang mengalami persekutuan Roh Kudus, yang harus melepaskan itu adalah kita sendiri. Kadang, kenapa?
Karena kita sudah diberi kepekaan untuk mengenal suara Tuhan. Untuk kita diberi kepekaan untuk Roh Kudus mengingatkan kita. Saya percaya setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita akan diingatkan selalu. Misalnya ya, pakar di doa ya, pakar dibaca firman. Mungkin pernah Pak Kardi bersaksi ditegur Tuhan ya. Amin. Nah, itu apa? Itu yang harus kita miliki untuk kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kita bawa, oh aku ini sudah dipenuhi Roh Kudus, aku ini sudah berjalan dengan Roh Kudus. Maka untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah bagian kita yang melepaskan. Maka kita bukan lagi untuk Tuhan tolong lepaskan aku. Tuhan gak lagi ngomong yang melepaskan, tapi itu adalah kamu yang harus punya komitmen untuk berjalan dalam firman Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran, ya, untuk mengendalikan lidahmu. Amin. Untuk yang belum kenal Roh Kudus, belum kenal persekutuan dengan Tuhan, kita yang ingatkan, jangan ya kayak gitu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan lakukan dosa. Ya, bertobatlah. Tapi untuk yang udah kenal Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan kita kepekaan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, maka di sini ada perbedaan. Ketika Yesus mengusir pedagang lembu, ya, kambing domba, dia membuat cakung. Tapi untuk pedagang merpati dia hanya berkata, ambillah semua. Ambillah semua itu. Demikian juga untuk kita semua. Kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang sudah tahu firman Tuhan, maka kita sendiri yang harus mengambil keputusan itu. Amin. Kita yang harus mengambil keputusan untuk kita mengikut Tuhan. Kemudian ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kemudian ayat selanjutnya, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, tetapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya, tetapi manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Kenapa kok Yesus tidak mempercayakan dirinya? Karena dia tahu. Dia tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tulus hati, mana yang benar-benar mau ngikut Tuhan. Amin. Maka yang harus kita perlukan di dalam hidup kita adalah biar Tuhan terus memurnikan hati kita. Amin. Biar Tuhan yang membawa kita melekat kepada Dia. Kalau kita punya masalah, kita punya beban berat, taruh kepada Kristus. Pak Di Sutanto beberapa waktu lalu menyampaikan gini, masalah itu jangan ditaruh di atas kita, amin, tapi taruhlah di bawah kita.
Karena Tuhan kan ada di atas, ya. Dan kita ada di antara, gambarannya Tuhan, kita, masalah. Amin. Semakin masalah itu numpuk, maka kita akan semakin apa? Semakin naik. Akan semakin naik dan akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Pakai persoalan hidup kita ini untuk kita dekat dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya tidak ada satu masalah pun yang tidak ada jalan keluar. Semua masalah itu ada jalan keluar. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan saat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Yang firman-Mu menerima di hati kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Kami melepaskan setiap kata-kata apapun di dalam kami. Roh Kudus yang mengajar kami. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang percaya. Ya Roh Kudus yang mengalir di tengah-tengah kita saat ini. Segera kata-kata yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti seperti dengan roh yang terus menyala-nyala di hati kami Tuhan. Yang menyenangkan hatimu, yang menyukakan hatimu, segera kata-kata
tunjukkan kasih setiamu. Roh Kudus Engkau sahabatku, sungguh ku mengasihimu. Menolongku, membelaku, kau tempat pelindunganku. Engkau sumber kekuatanku. Dalam kelemahanku, menghiburku, tunjukkan kasih setiamu. Roh Kudus Engkau sahabatku, sungguh ku mengasihimu. Sekali lagi, menolongku, kau tempat perlindunganku. Engkau sumber kekuatanku. Dalam kelemahanku, menghiburku, tunjukkan kasih setiamu. Roh Kudus Engkau sahabatku, sungguh ku mengasihimu. Roh Kudus Engkau sahabatku, sungguh ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu lebih dari segalanya, dan kami percaya hidup kami ada dalam tangan. Kau yang menyediakan hari depan penuh pengharapan, karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Dan Kau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Biar kami berjalan di dalam penentuan-penentuan-Mu, ketetapan-ketetapan, karena Engkaulah Tuhan kami. Kau tahu masa depan kami, Kau tahu hidup kami. Terima kasih. Biar Roh Kudus yang mengajar kami, untuk kami setia dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mau pulang ke rumah masing-masing, kami minta tutup darah Tuhan Yesus. Kami minta penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Kami minta pimpinan-Mu. Kau yang melepaskan kami dari mara bahaya. Kau yang menjaga hidup kami, menjaga keluarga kami. Kau yang melepaskan kami dari dahsyat yang maut. Kau yang melepaskan kami dari panah api sejahat. Kau yang memberkati hidup kami. Kau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kau yang tidak membiarkan kami kekurangan. Kau yang Tuhan membuat hidup kami